Kali ini saya akan melanjutkan perjalanan kita memperbanyak atau membreeding ular. Kemarin kita sudah mengawinkannya. Nah, ini ularnya sudah bertelur. Kita mau lihat bagaimana cara menangani telur-telur ular ini supaya berhasil menjadi anak-anak dan tidak mengalami kematian. Kita sudah lihat ini posisinya ular sudah sedang mengerami telurnya, dan bagaimana perlakuannya tentu saja harus mengundang pemiliknya, ownernya, si penunggu ular-ular raksasa ini. Kita akan coba untuk mengambil telur-telur dari si sanca kembang ini, dan ini adalah hari dimana telur-telur itu dikeluarkan. Jadi dia masih berusaha sangat melindungi telur-telurnya dengan cara melingkari telurnya seperti itu. Dikelingkari telur-telurnya itu dengan tubuhnya untuk melindungi telur-telur yang baru dia keluarkan. Dan ini agak berbahaya, agak sedikit sulit. Makanya saya tidak banyak membantu, karena ini harus dilakukan oleh ahlinya. Tidak boleh setiap orang bisa melakukannya. Mas Hendri berusaha mengambilnya satu persatu. Nah, ini alhamdulillah telur yang pertama sudah bisa diambil. Dan setiap telur yang diambil kita tandai ya. Kita kasih tanda yang berada di atas itu harus tetap di atas, nggak boleh terbalik. Karena kalau terbalik bisa jadi telurnya rusak, tidak bisa hidup. Si piton masih terus berusaha untuk melindungi telur-telurnya, dan kita juga cuma bisa mengambilnya satu persatu pelan-pelan. Dan ini bisa dilihat bagaimana si piton terus berusaha untuk menutupi telur-telurnya. Ini naluri banget ya, naluri seorang induk. Dia pasti akan berusaha melindungi anak-anaknya. Cuman sebenarnya kita berusaha untuk membantunya supaya anak-anaknya bisa menetas dengan baik. Tandai telur-telur ini yang posisinya di atas harus tetap di atas. Agak sulit ya, karena kita berhadapan dengan binatang buas yang ukurannya juga cukup besar, dan telur-telur ini masih menempel satu sama lain karena masih baru, lengket banget. Kalau kita nggak hati-hati bisa pecah, bisa sobek cangkangnya. Dan untuk medianya ini kita pakai pembalut sebagai alasnya. Kenapa dipilih pembalut? Ini adalah eksperimen dari Mas Hendri, percobaan pertama kali dilakukan. Mas Hendri memilih pembalut ini sebagai alas untuk menetaskan telur-telur sanca ini, karena dianggap pembalut ini relatif steril, relatif bersih. Kemungkinan untuk membuat telur-telur itu rusak sangat kecil. Potensi untuk bisa menimbulkan jamur juga sangat kecil. Jadi kali ini dicoba untuk mengganti media penetasannya dengan pembalut. Masih lengket, nempel satu sama lain. Dan kita sudah mendapatkan satu nampan pertama yang cukup diisi 8 butir telur. Yang mudah-mudahan semuanya selamat dan menjadi 8 ekor anak ular. Ini sudah nampan kedua.
Semuanya tetap kita tandai supaya nanti penyimpanannya nggak terbolak-balik. Seperti ini ya perwujudan dari telur-telur ular piton atau ular sanca kembang ini. Bentuknya agak sedikit unik, panjang-panjang. Ini nampan kedua hampir penuh. Padahal ini sanca yang lebih gede, piton yang lebih besar belum bertelur. Dan kemungkinan jumlah telurnya akan lebih banyak daripada piton yang ini. Sudah dapat nampan kedua, berarti 8 kali 2 sudah dapat 16 telur. Apakah masih ada? Oh, masih ada 1 butir telur lagi. Nah, ini adalah telur terakhir yang bisa kita ambil dari si piton. Kemudian telur-telur ini akan disimpan di ruang inkubator. Disimpan di ruang inkubator ini selama 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti akan dibantu penetasannya dengan cara merobek cangkang-cangkang telur ini. Karena kalau lebih dari itu, air ketubannya atau telurnya itu sudah kering dan potensi hidup sangat kecil. Jadi bisa jadi anak-anak ular itu justru malah akan mati di dalam telurnya karena telurnya sudah kering. Jadi tidak boleh terlalu lebih lama daripada 3 bulan. Sudah harus dibantu dipecahkan atau digunting, disobek supaya anak-anak ular itu bisa keluar. Di ruang untuk inkubator ini suhunya harus dijaga. Makanya di bawah itu dikasih air, genangan air, di atas juga dikasih air untuk menjaga supaya suhunya stabil. Dan ini suhunya ruangannya masih cukup tinggi, masih 32 derajat, sedangkan yang dibutuhkan adalah 30 sampai 31 derajat saja. Oke, sedangkan ini adalah si pejantan yang kemarin membuahi si sanca kembang. Sekalian kita mandikan, kita bersihkan kandangnya. Ini adalah untuk menjaga kesehatan ular ini juga harus sesekali dimandikan ya. Cara mandikannya juga cukup gampang, rendam aja pakai air seperti ini. Mereka sudah akan senang. Biasanya mereka minum. Dalam posisi seperti ini mereka minum. Kalau sudah cukup, kita kembalikan ke kandang-kandangnya. Bagi kalian yang ingin menambah koleksi ular sanca, kalian bisa menghubungi Omah Kewan di Kota Lama Ponorogo. Di situ ada Mas Hendrik yang mengkoleksi piton-piton ini berbagai ukuran, mulai dari yang paling kecil sampai ukuran paling besar. Anda bisa dapatkan untuk menambah koleksinya. Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini jika ingin menambah koleksi dari piaraan-piaraan kalian. Salam lestari.